Dijamin DJP akan lebih gampang menghampiri Anda semua. Risiko lah ya jadi orang kaya. Salah. Risiko jadi orang pamer. Sobat Pratama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita terkini seputar perpajakan akan kita bahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Berita pertama, nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Udah pada tahu belum? Belum, Bang. Ya, gue bacain ya beritanya ya. Pemerintah berencana untuk mempercepat implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP tahun depan atau tahun 2023. Kata Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perluasan basis pajak. Mengingat pemerintah memasang target cukup ambisius untuk pendapatan negara tahun depan. Pada tahun depan, pendapatan negara ditargetkan mencapai 2.266,7 triliun sampai dengan 2.398,8 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi outlook tahun 2022 yang mencapai 2.266,2 triliun. Ini jadi NPWP. Wah, keren. Berarti tahun depan anak gue udah punya NPWP. Bentar. NIK itu kan kita pakai ketika kita mau bikin rekening di bank, kepemilikan aset macam motor, mobil, dan juga rumah itu kan belum lagi segala-gala pelayanan publik juga banyak yang pakai NIK. Berarti mulai tahun depan DJP lebih gampang dong lihat aset keuangan kita, berikut utang, dan juga data-data keuangan kita lainnya. Bener gitu nggak ya? Ya bener, emang itu tujuannya. Gimana? Panik nggak? Kalau aku sih no ya. Kalau Yanti nggak tahu sih. Kata Pak Nel Maldrin Nur, beliau itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP. Masyarakat nggak perlu panik terhadap pengintegrasian NIK dengan NPWP ini, karena nggak semua orang yang punya NIK itu wajib bayar pajak nantinya. Namanya juga NPWP, nomor pokok wajib pajak, bukan NPWBP, nomor pokok wajib bayar pajak. Kata beliau lagi nih, yang nantinya akan tetap bayar pajak itu adalah yang punya penghasilan tetap dan juga penghasilannya masuk ke dalam lapisan tarif pajak penghasilan. Kayak gini nih lapisan tarif pajak penghasilannya. Paling kecil adalah 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta dan paling besar 35% untuk penghasilan lebih dari 5 miliar. Nah, siap-siap Sobat Pratama, udah nggak bisa lagi kucing-kucingan sama pemerintah. Terutama untuk Crazy Rich yang suka flexing hartanya di sosial media. Dijamin DJP akan lebih gampang menghampiri Anda semua. Risiko lah ya jadi orang kaya. Salah. Risiko jadi orang pamer. Oh iya, bukan cuma penghasilan yang wajib dibayar pajaknya, tapi harta dan utang juga wajib dilaporin di SPT. Iya, SPT yang tahunan itu maksudnya. Ngomong-ngomong soal harta, untuk kalian yang belum melaporkan harta kalian di SPT tahunan, pemerintah itu mengadakan program PPS atau program pengungkapan sukarela. Program ini dikhususkan untuk ya orang-orang kaya, orang-orang berada, ataupun juga orang yang masih punya keluarga. PPS. Jadi ingat pemilu. Bener. Kenapa orang yang masih punya keluarga wajib ikut program PPS? Karena harta yang paling berharga adalah Masih bingung soal PPS? PPS atau Voluntary Disclosure Program ini adalah program pemerintah di mana kita seolah-olah ngaku kalau ada harta yang masih belum kita catat di SPT tahunan kita. Sebagai kompensasinya kita bayar uang tebusan atas harta yang baru kita ungkapkan itu. Ya mirip-mirip pengakuan dosa lah. Atau media sering nyebutnya ini teks amnesti jilid 2. Jilid satunya yang tahun 2016 itu. Mirip-mirip PPKM sama PSBB kali ya. Nama doang beda, kandungannya mirip. I say potato, you say potato lah. Ngomongin PPS, ada berita menarik nih. Gue bacain ya.
Kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 1 melaporkan sebanyak 13 orang crazy rich berharta di atas 500 miliar telah mengikuti Tax Amnesty Jilid 2 alias program pengungkapan sukarela. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, Dionisius Lukas Hendrawan dalam acara Tax Gathering 2022, Senin 6 Juni 2022 lalu di Hotel Bidakara, Jakarta. Siapa aja ya 13 orang itu ya? Anyway, pada tahu nggak sih kenapa pemerintah bikin program PPS ini? Dari yang pernah gue baca sih ya, kita kan mau masuk era law enforcement atau era di mana DJP itu mulai ngejar-ngejar. Jadi pemerintah ini ngasih kesempatan untuk kita supaya ngaku deh sebelum dikejar sama orang-orang DJP. Masih ada nggak harta yang diumpetin? Nah, mumpung PPS masih ada, ikut deh buruan ngaku kalau masih ada harta yang diumpetin. Sebelum nanti Nick menjadi NPWP, kan DJP lebih gampang ngubek-ngubek kita. Tapi tar dulu, jangan mentang-mentang udah ikut PPS kita jadi damai dan tenang gitu-gitu aja ya. Masih ada jebakan Batman-nya kayak gini nih. Berita ketiga, pajak karbon. Jadi, pemerintah mulai 1 Juli 2022 udah memungut pajak karbon. Pajak karbon. Oh iya. Motor lu, mobil lu, itu kan dua-duanya knalpotnya ngeluarin emisi karbon tuh. Baik juga dong bang. Enggak gitu. Ini gue bacain beritanya ya. Pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara mulai dikenakan 1 Juli 2022. Kebijakan ini untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Kebijakan baru. Kayaknya awalan yang bagus nih buat pemerintah kita, buat ikut-ikutan mitigasi perubahan iklim. Nah, gimana ceritanya itu? Lur, pernah dengar yang namanya Pigovian Tax nggak? Ada bang. Nah, sekolah di kantin doang ya dulu ya. Pigovian Tax itu pajak yang dikenakan kepada individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di mana aktivitas usahanya itu memberi dampak negatif bagi lingkungan. Pintar bang. Barusan googling. Ya. Setiap kubik emisi yang timbul dari PLTU akan dipungut pajaknya. Nah, pajak yang dipungut ini diklaim oleh pemerintah bisa menekan tingkat pencemaran udara dari PLTU tersebut. Kenapa bisa begitu? Pajak karbon yang dipungut oleh pemerintah nantinya akan digunakan untuk menjalankan program-program pengendalian iklim. Di sisi lain dari PLTU-nya, kan PLTU lama-lama tekor bayarin pajak karbon dari emisinya sendiri. Otomatis dicarilah energi lain yang bersih dan terbarukan. Emang udah saatnya sih, bumi udah demam. Cuaca juga makin gak karuan. Ya mau gak mau pemerintah harus sudah mulai berbenah dong. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya nggak Lur? Yoi. Ya kalau nggak sekarang kan bisa besok lagi. Iya. Atau besoknya lagi. Iya. Kayak yang udah-udah. Iya. Mungkin nggak ya pajak karbon ini akan diterapkan di kendaraan bermotor? Mungkin aja sih kayaknya. Sementara sektor yang diprioritasin ya ini, sektor energi. Bukan nggak mungkin ke depannya nanti knalpot motor atau mobil kita dipasangin argo buat ngitung pajak karbonnya. Kayak taksi bang. Iya bener. Demikian berita pajak biasa aja. Gimana? Biasa aja dan gitu-gitu aja kan? Iya. Sampai ketemu di pajak biasa aja selanjutnya.